Ya kalau Utsman bin Yahya menjadi mufti Batavia, bekerja kepada Batavia, maksud saya kepada Belanda gitu ya, mufti Batavia bekerja kepada Belanda untuk kepentingan Belanda. Kemudian dikatakan itu strateginya, strategi perjuangan melawan Belanda, ya menurut saya itu pembenaran yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana dikatakan strategi? Wong dia itu bekerja dibayar oleh Belanda untuk kepentingan Belanda. Sementara fatwanya Mufti Batavia itu, Utsman bin Yahya itu jelas-jelas merugikan masyarakat Nusantara ketika itu. Di antaranya adalah fatwa tentang bahwa perjuangan para ulama-ulama Nusantara yang paling jelas adalah peristiwa Geger Cilegon, di mana itu perangnya para kiai mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang di bawah bimbingan dorongan jihad dikomandani oleh Syekh Abdul Karim Banten. Itu difatwai sebagai sebuah bukan perang jihad, dikatakan sebagai sebuah perlawanan, pemberontakan, perang yang menimbulkan kerusakan. Kayak gitu dikatakan strategi. Bagaimana mungkin? Itu adalah fatwa yang menguntungkan pemerintah Belanda, membuat Belanda kemudian semakin masif menyerang ulama-ulama Nusantara, bahkan ditangkapin pengikutnya juga. Kalau strategi itu, bagaimana caranya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya membantu perjuangan masyarakat Indonesia, membantu para pahlawan kita, itu baru strategi. Lalu ini malah justru merugikan, memusuhi ulama-ulama Nusantara, merugikan umat Islam Nusantara ketika sedang berjihad melawan penjajah. Sama sekali jauh dari apa yang dikatakan oleh Muhammad Rizik Syihab sebagai sebuah taktik atau strategi. Begitu, apalagi kemudian Utsman bin Yahya juga berfatwa bahwa ajaran Thariqah yang disebarkan oleh para mursyid Thariqah di Banten itu dikatakan sebagai ajaran yang sesat. Itu kan perlawanan yang nyata kepada ulama-ulama kita ketika itu. Jadi bullshit kalau kemudian Muhammad Rizik Syihab mengatakan Utsman bin Yahya menjadi mufti Batavia dibilang sebagai sebuah strategi perjuangan. Strategi dari mana? Dari Hongkong. Itu strateginya Belanda menurut saya. Kalau strateginya Belanda, ya betul. Strategi Belanda bagaimana caranya melumpuhkan para pejuang-pejuang ulama-ulama Nusantara. Strateginya Belanda bagaimana melemahkan umat Islam agar tidak patuh terhadap guru-guru mursyidnya. Kalau itu benar strategi penjajah, bukan strategi dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau Muhammad Rizik Syihab mengatakan begitu, itu strategi bagaimana untuk melawan Belanda, menyusup dari dalam, bekerja Belanda, itu omong kosong. Itu adalah pembenaran terhadap leluhurnya biar tidak dikatakan sebagai bekerja sama dengan penjajah. Pembenaran agar tidak dikatakan sebagai pekerjanya Belanda, sekutunya penjajah. Tapi fatwa-fatwa yang dibuat oleh Utsman bin Yahya jelas. Persoalan bahwa dia orang alim, oke, itu lain persoalan. Senuk guru-gurunya juga alim. Tapi bahwa kealimannya, ilmu agama yang dimiliki adalah dalam konteks kepentingan Belanda untuk memusuhi ulama-ulama di Nusantara. Sama kayak Utsman bin Yahya. Membuat fatwa, dibuat dalam kitab itu kan, Minhajul Istiqomah kalau nggak salah kitabnya. Itu di situ berfatwa bahwa perjuangan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Thariqah, Syekh Abdul Karim Banten, murid-muridnya kemudian meledak, yang dikenal dengan pertempuran atau Geger Cilegon tahun 1888 itu dinilai oleh Utsman bin Yahya sebagai sebuah peperangan yang sia-sia, peperangan yang menimbulkan kerusakan, bukan perang jihad. Padahal ulama kita sudah membuat keputusan bahwa itu adalah perang sabil karena melawan penjajah di dalam rangka mempertahankan, berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, ya,
ajaran torikohnya disesatkan oleh Utsman bin. Kayak gitu kok dikatakan strategi. Kayak gitu dikatakan sebagai sebuah taktik untuk melawan Belanda, ya salah besar. Salah 180 derajat. Kalau strateginya Belanda, saya baru setuju. Karena itu fatwa-fatwa yang dibuat menguntungkan penjajahan Belanda. Kan begitu. Belum lagi ketika Utsman bin Yahya mengucapkan ulang tahun kepada Ratu Belanda. Itu kan membuat surat khusus. Doa khusus buat Ratu Belanda. Dan itu ditentang tidak hanya oleh ulama-ulama di Nusantara, tapi juga oleh ulama-ulama dari luar negeri menyayangkan itu. Kayak gitu dikatakan strategi lagi Pak Rizik. Nggak benar sampean. Ya udah diakui aja. Leluhur. Sejarah kedatangan leluhur para klan Balawin dari Yaman ini dulu adalah bareng-bareng dengan Belanda untuk kepentingan Belanda di sini. Itu diakui jenderal aja. Dari mana judulnya, bagaimana bisa judulnya orang-orang pendatang ke sini, pengungsi dari Yaman ke sini, kemudian di sini bekerja untuk kepentingan negara yang dijajah oleh sekutunya itu oleh Belanda, ya nggak masuk akal. Tetapi bahwa kalau mereka datang ke sini yang mendatangkan Belanda, kemudian mereka bekerja untuk kepentingan Belanda yang sedang menjajah tanah air kita, itu baru masuk akal. Ya masa didatangkan dari Yaman ke sini, kemudian di sini kok melawan pada negara pihak yang membawanya ke sini, itu kan nggak masuk akal. Kalau itu yang terjadi sudah dibuang sama Belanda pasti pulangkan lagi ke Yaman. Jadi saya tidak sepakat sama sekali kalau itu kemudian dikatakan sebagai sebuah strategi Utsman bin Yahya di dalam perjuangan dari mana mereka di sini pendatang mencari makan, bekerja untuk Belanda. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Jadi saya kira itu jawabannya. Ada yang lain tentang apa yang disampaikan oleh Muhammad Rizya? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.